Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khatimah, dan surga. Kali ini tema kita mengatasi rasa kecewa. Tentu para sahabat, bagi yang pernah merasakan kecewa, tentunya rasa itu kurang nyaman. Ada yang namanya kecewa ringan, ada yang namanya kecewa berat, ada yang namanya kecewa bertumpuk-tumpuk, ada yang namanya kecewa tidak ada habis-habisnya. Baik dia secara pribadi sendiri, baik di dalam keluarga, baik terhadap orang lain, baik pada siapa saja. Kecewa itu kelihatannya memang bagian dari kehidupan. Tapi permasalahannya adalah kalau kita terkena kecewa, kecewa itu berat, itu bisa jadi sakit lama-lama. Apalagi kecewanya nggak habis-habis. Bisa jadi sakit kita. Keadaan-keadaan yang kita tidak tahu keadaan lingkungan kita. Nah ini kadang-kadang bisa menjadi sedih, bisa menjadi bermacam-macam tuh. Akhirnya tidak produktif, negatif, jadi merusak kesehatan. Kadang merusak kesehatan pikiran, kesehatan jiwa, pekerjaan pun bisa terganggu pada sahabat. Ini gara-garanya rasa kecewa. Nah untuk itu kita saksikan slide berikut ini. Ini kita lihat mengatasi rasa kecewa. Nah ini para sahabat, jadi mengatasi rasa kecewa. Jadi orang-orang yang berakhlak mulia itu, ya dia akan menghadapi rasa kecewa dan mengatasi rasa kecewa. Kemungkinan semua orang ada rasa kecewanya. Orang-orang yang berakhlak mulia harus mengatasi rasa kecewa itu. Nah, sehingga rasa kecewa itu tidak mengganggu dirinya, tidak menjadi penyakit. Nah, ini juga adalah tugasnya orang berakhlak mulia. Karena itu para sahabat, sebagaimana biasa, kita harus berpedoman kepada poster kunci sukses. Minimal ada rasa ikhlas, bersyukur, ihsan, sabar, istiqomah, dan bersemangat. Nah, minimal hidup kita itu dihiasi oleh akhlak mulia yang ini. Tetapi walaupun demikian, sering muncul tuh perasaan-perasaan dalam diri kita yang disebut dengan kecewa, rasa kecewa. Jadi orang berakhlak mulia harus mengatasi rasa kecewa ini. Kecewa biasanya kita rasakan karena harapan kita tidak terpenuhi, biasanya seperti itu. Atau terpenuhi tapi sebagian, sisanya kecewa. Ya tidak sesuai harapan. Ada kecewa ringan, ada kecewa berat. Bagi yang pernah merasakan, kecewa itu memang harus dirasakan. Kalau belum merasakan nggak ngerti rasa kecewa itu. Ya, ada juga kecewa ringan yang mudah terlupakan. Ada juga kecewa berat yang terbawa sampai mati. Ada juga kecewa yang berlarut-larut. Kecewa yang nggak habis-habis, ada juga itu. Kayak apa kecewa itu? Biasanya ada kecewa pada diri sendiri, ada kecewa pada keluarga, ada kecewa pada orang lain, kecewa pada keadaan, kecewa yang bertumpuk-tumpuk nggak habis-habis. Kecewa berat bisa mengganggu pikiran, bisa menjadi sakit jiwa, ringan atau berat. Nah ini keadaan para sahabat. Nah kalau pada diri sendiri biasanya kecewa pada diri sendiri, kok saya nggak mampu, ya kok saya nggak bisa, ya aduh saya kok kecewa pada diri saya sendiri. Itu juga berlarut-larut juga tuh. Akhirnya dia merasa kecewa-kecewa pada diri, nggak berbuat apa-apa. Begitu juga di dalam keluarga, kecewa pada anak, kecewa pada istri, kecewa pada suami. Banyak hal kecewa. Sebab-sebabnya juga banyak hal. Begitu juga pada orang lain. Orang lain setelah kita berbuat baik, ternyata dia kok begini, kita jadi kecewa.
Nah, terus kita juga kecewa pada keadaan, kok keadaan saya begini terus, kok orang lain begini, kok begitu, kecewa. Terus ada lagi kecewa yang bertumpuk-tumpuk. Ada kecewa sendiri, keluarga juga ada, pada orang lain juga ada, keadaan juga kecewa, ini berat nih. Dia semua jadi kecewa, lama-lama dia putus asa. Ada juga kecewa yang nggak habis-habis memang. Nggak bisa dihindari kekecewaan itu terus terjadi. Nah ini yang agak berat. Ya sehingga dia bisa mengganggu pikiran kita. Bisa berat rasanya. Mau ngapa-ngapain berat, mau ini jadi berat. Jadi pusingnya nggak habis-habis, bingungnya nggak habis-habis. Nah ini para sahabat, dan ini banyak orang yang mengalaminya. Sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun, karena memang kekecewaan itu tidak bisa dihindari seringkali. Silih berganti, terus aja seperti itu. Nah, disinilah para sahabat, nah mungkin kita menyebutnya orang-orang yang beriman ujian kehidupan. Ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, cara mengatasinya itu memang tidak bisa instan, tergantung keadaannya. Tergantung keadaannya, memang ada yang berat, ada yang ringan, ada yang mudah, ada yang sukar, ada yang mendalam, ya ada yang mendalam, ada yang sampai nggak selesai itu kekecewaan itu sebegitu. Banyak orang yang kecewa luar biasa, misalnya dia harusnya menikah menjadi tidak, harusnya begini jadi ini. Ada orang saya pernah lihat sendiri itu, ya tetangga tuh, harusnya dia berangkat pergi ke Jerman karena dia memang orang yang pintar, tapi tiba-tiba dihantam oleh orang lain sehingga dia nggak jadi berangkat ke Jerman. Wah, kekecewaannya luar biasa itu sampai di sakit jiwa beneran. Jadi bertahun-tahun sakit jiwa sampai tuanya sakit jiwa. Padahal itu kejadian masih muda. Sampai tua sakit jiwa itu terus nggak sembuh-sembuh itu. Nah itu kecewa itu akibat. Luar biasa para sahabat. Nah sehingga kita harus tahu nih keadaan-keadaan seperti ini bisa dialami oleh setiap orang. Bisa dialami oleh keluarga kita, bisa dialami oleh anak kita, cucu kita, dan semua tetangga kita, teman-teman kita bisa dialami keadaan seperti ini. Nah mereka tidak tahu mengatasinya, bahkan kita sendiri juga suka bingung menghadapi keadaan seperti itu. Apalagi udah mendalam begitu rasanya. Ya dia mengatasinya pun tidak bisa instan. Nah untuk orang beriman, awalnya itu ya kita tahu ini nggak bisa instan. Ya kita banyak membaca istighfar, mohon ampun pada Allah, paling-paling kita baca istighfar. Terus rasa kecewa itu jangan diikuti, walaupun belum ada solusinya, jangan diikuti terus. Nah terus jangan diikuti. Nah, kemudian dia lakukan menyendiri. Menyendiri memang harus menyendiri ini karena harus mengamati, melihat kondisi diri, kekecewaan itu apa, mengenali. Jadi dijadikan rasa kecewa itu menjadi sebuah ilmu. Dijadikan rasa kecewa itu menjadi sebuah hikmah. Nah, kenali dia dengan baik rasa kecewa itu. Rasanya seperti apa, kegiatan kecewa itu seperti apa, kita melihat ke dalam diri kita. Nah, sehingga dengan begini rasa kecewa itu menjadi sumber ilmu. Jadi kita memahami cara kerja kecewa itu dan kita cari hikmahnya. Kita cari hikmahnya. Nah, sehingga dengan hikmah-hikmah, dengan bermohon pada Allah, membaca istighfar, nah, akhirnya kita juga bisa memperoleh hikmah dari keadaan itu. Nah, kemudian kita coba mengatasinya dengan mengubah sudut pandang. Jadi yang tadinya kok rasa sakit, nggak sesuai harapan gitu. Nah, diubah sudut pandangnya. Oh, misalnya memang semua orang akan mengalami seperti ini. Dan sebetulnya orang itu pasti dia tidak bisa memenuhi semua harapan. Atau kita tidak mungkin bisa dapat yang kita harapkan semua dapat misalnya. Atau mungkin kita bilang, wah ini pelajaran untuk kita. Atau kita bilang, oh ini memang kehidupannya seperti ini. Orang-orang bisa berubah seperti itu. Dan sebagainya, kita cari sudut pandang yang positif. Pola pikir kita juga kita rubah. Dan kita melihat terhadap kekecewaan itu seperti apa itu. Nah, kita rubah. Cara berpikir kita, cara melihat kita rubah.
Sehingga rasa kecewa itu berkurang minimal. Ya kalau ada lagi yang balik lagi ke situ, itu rubah lagi. Balik lagi ke situ, rubah lagi. Memang ini perlu waktu, para sahabat. Tapi kalau kita tidak bisa mengatasinya karena memang kemampuan kita terbatas, ya misalnya begitu, coba konsultasikan dengan ahlinya atau orang lain yang dianggap ahli. Nah, cuman kita harus berhati-hati nih, konsultasi dengan orang lain, jangan konsultasi dengan sembarang orang. Bila tidak tepat orangnya, justru bisa memperparah keadaan. Ya bisa aja namanya orang kita tidak tahu ya. Kadang-kadang memang memperparah keadaan. Walaupun kita kenal, tapi untuk urusan ini boleh jadi dia tidak ngerti. Atau bisa jadi memanas-manasi. Boleh jadi dia kata-katanya justru memperkeruh suasana sebagainya, itu masalah juga tuh. Ya, jadi ini memang tidak boleh dengan sembarang orang. Nah, kemudian kita orang beriman, kita sudah diberikan jalan oleh Allah. Ya, dalam buku kita terapi Quran itu ada yang namanya terapi tawakal, ada yang namanya terapi ikhlas, ada penjelasan-penjelasan agama sehingga kita bisa mengobati, menyejukkan hati kita dalam rangka mengobati atau mengatasi rasa kecewa. Nah, ini para sahabat, jadi Al-Quran itu bisa menjadi obat mengobati kekecewaan, itu rasa kecewa. Nah, di dalam pembelajaran kita sudah ada tuh, sudah disiapkan namanya terapi Qurani, ya, berlatihnya. Nah, itu dalam rangka mengobati itu. Ada terapi tawakal, ada terapi ikhlas, terus dilatih, diresapi, dilatih, diresapi, itu dalam rangka banyak hal di sana. Ya, nah ini kita persiapkan dan terapi Qurani itu kita ajarkan di dalam berlatih ya, salat khusyuk dan terapi Quran itu diajarkan dan dilatih. Kan ini pola kita TBP, teori berlatih dan praktek keseharian. Nah, ini para sahabat, kiranya mengatasi rasa kecewa tentunya bagian daripada yang harus kita pelajari. Tetapi memang di dalam prakteknya tentu kita perlu sabar, perlu ikhlas, perlu tawakal dan sebagainya. Tentu tergantung daripada keadaan kekecewaan itu dan ketahanan diri kita. Nah, mudah-mudahan cara pandang kita terhadap rasa kecewa, nah itu bisa kita coba urai begitu dengan perenungan-perenungan dan doa-doa sehingga nanti diri kita terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para sahabat, lebih kurangnya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.